Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Purnamasari selaku moderator dari kelompok 2 di mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas pada hari ini. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan ditemani oleh Saiful Anwar, Lutfi Fadilah Aktab, Vanessa Wahini, dan Yayu Rufini Rohmah. Oke, baik teman-teman semuanya. Materi pertemuan pada hari ini yaitu tentang pendekatan manajemen kelas berbasis psikologi. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry, serta strategi pembelajaran induktif. Psikologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan psikologi menurut terminologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Psikologi merupakan ilmu yang meneliti atau mempelajari tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas yang merupakan manifestasi hidup kejiwaan. Perilaku atau aktivitas di sini dalam arti yang sangat luas, yaitu meliputi perilaku yang tampak atau kelihatan overt behavior dan juga perilaku yang tidak tampak inner behavior, atau menurut Woodward ialah aktivitas motorik, kognitif, dan juga emosional. Lanjut, dalam pembelajaran bahasa digunakan juga pendekatan psikologi yang memanfaatkan aspek psikologi sebagai asumsi dasar. Pendekatan ini memandang pengajaran bahasa mempunyai kaitan dengan ilmu yang menelaah bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Asumsi-asumsi tersebut dapat berupa teori behaviorisme, teori kognitif, dan teori konstruktivisme. Sini saya akan menjelaskan teori behaviorisme. Seperti telah disebutkan, paradigma behavioristik menekankan proses belajar sebagai perubahan relatif permanen pada perilaku yang dapat diamati dan timbul sebagai hasil pengalaman. Dengan demikian, perubahan perilaku yang disebabkan oleh sakit, stres emosional, atau kematangan tidak dapat disebut sebagai belajar. Segala tingkah laku atau kegiatan seseorang merupakan respon terhadap adanya stimulus, yaitu proses belajar tidak lain daripada mekanisme stimulus respon itu. Nah, selanjutnya ada teori kognitif. Teori kognitif berbeda dengan behavior yang menjelaskan belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati, yang timbul sebagai hasil pengalaman. Teori kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Dari perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lain. Teori kognitif adalah potensi untuk berperilaku dan bukan pada perilakunya sendiri. Teori belajar kognitif menekankan pentingnya proses-proses mental seperti berpikir dan memfokuskan pada apa yang terjadi pada pembelajar. Proses ini memungkinkan pembelajar untuk menginterpretasi dan mengorganisir
informasi secara aktif. Inilah prinsip yang mendasari semua teori kognitif. Teori konstruktivisme. Footnote mengatakan, konstruktivisme adalah teori tentang pengetahuan belajar yang menguraikan tentang apa itu mengetahui dan bagaimana seseorang menjadi tahu. Dengan demikian, belajar menurut konstruktivis dapat dirumuskan sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret melalui aktivitas kolaboratif, refleksi, dan interpretasi. Aktivitas yang demikian memungkinkan pembelajar memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan, tergantung pada pengalamannya dan perspektif yang dipakai. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan jejak di kolom diskusi. Terima kasih. Saya, Tasya Putri Purnamasari, selaku moderator, pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.